Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita akan cross check semenarik apa saham Demas, karena banyak yang bilang kalau saham Demas ini sangat menarik. Dan menurut saya, emiten Demas ini memang cukup menarik untuk kita koleksi. Karena pertama, Demas ini selama 10 tahun tidak pernah mengalami kerugian. Selalu mampu mencatatkan laba bahkan dengan NPM yang tergolong sangat besar. Dan yang kedua, perusahaan ini tidak hanya memberikan data laporan keuangannya saja kepada pemegang sahamnya, tapi juga memberikan dividen dengan payout ratio yang juga sangat besar. Lalu yang ketiga, selain rasio hutangnya kecil, uang kasnya juga berlimpah dan prospek bisnisnya juga tergolong masih sangat cerah. Tapi yang tidak kalah penting saat memutuskan membeli saham tertentu, kita juga harus tahu harga wajarnya berapa supaya tidak asal beli. Oke, kali ini kita akan bahas saham Demas atau Pura Delta Lestari Tbk. Oke, langsung saja. Untuk menentukan harga wajarnya, penting untuk kita lihat konsistensi kinerja laba perusahaannya. Oke, sekarang kita mulai cek dari laba pendapatan Demas sejak tahun 2014. Kalau kita lihat, pendapatan emiten ini sejak dari tahun 2014 tidak continuous growth ya. Di sini kalau kita lihat track record pendapatannya, Demas ini omsetnya pernah mencapai lebih dari 2 triliun, dan itu terjadi pada tahun 2015, 2019, dan 2020. Selebihnya pendapatan Demas ini ada pada pencapaian omset lebih dari 1 triliun dan tidak pernah di bawah 1 triliun. Dan pada tahun 2022 dan 2023, kalau kita lihat pendapatan Demas ini kembali mencapai hampir 2 triliun, yaitu di kisaran 1,9 triliun. Oke, jadi dengan kita melihat riwayat omset perusahaan ini selama 10 tahun berjalan, maka kita tahu bahwa omsetnya ada pada kisaran 1 sampai 2 triliun. Sehingga kita bisa menentukan di mana harga wajarnya setelah kita melihat NPM yang dapat mereka hasilkan dari kinerja laba pendapatan perusahaannya. Oke, di sini kita lihat laba kotor atau laba brutonya sejak dari tahun 2014. Kalau kita lihat laba kotor yang dapat mereka hasilkan tahun 2022 dan 2023 cukup besar ya. Bahkan sejak tahun 2014, laba kotor yang dihasilkan dari omset keseluruhannya juga stabil besar. Itu artinya COGS perusahaan ini tergolong rendah biaya ya. Dan ini sangat-sangat baik bagi kesehatan keuangan perusahaan. Oke, kita lanjut pada bagian laba usaha dan laba bersih perusahaan Demas ya, atau Pura Delta Lestari Tbk. Jadi selain mampu menjalankan bisnis dengan COGS yang rendah, beban operasional Demas ini juga tergolong rendah biaya ya. Alhasil laba usaha serta laba bersih yang dapat mereka hasilkan menjadi sangat besar kalau dilihat dari omset yang mereka bisa hasilkan selama 1 tahun berjalan. Bisa kita lihat di sini laba bersih yang dapat dihasilkan dari laba penjualan terpautnya tidak jauh ya. Itu artinya NPM-nya cukup besar. Kita tahu saat ini ada banyak perusahaan di bursa yang NPM-nya tergolong kecil ya. Ada yang cuma 5%, 6%, bahkan banyak yang minus. Hati-hati jika mau masuk pada emiten yang laba bersihnya minus. Harus benar-benar di cross check dan dianalisa lebih dalam. Khawatir kinerja perusahaannya tak kunjung membaik. Uang kamu bisa-bisa tidak kembali nanti. Apalagi kalau perusahaannya kena suspend sampai akhirnya di delisting dari bursa. Itu sangat mengerikan. Oke, ini NPM dan ROE saham Demas mulai dari tahun 2014. Di sini bisa dilihat NPM Demas tahun 2022 dan tahun 2023 besar sekali ya, sampai lebih dari 60%. ROE-nya juga tergolong besar, mencapai 20%. Secara keseluruhan, NPM Demas dari tahun 2014 tergolong besar ya, mencapai lebih dari 40-60%. ROE-nya juga tergolong besar, hanya di tahun 2017 dan 2018 ini agak kecil, selebihnya baik ya. Apalagi kalau dilihat ROE-nya 2 tahun ke belakang ini mencapai 20% dan ini tergolong besar. Oke, sekarang kita lanjut pada pertumbuhan aset. Kalau kita lihat pertumbuhan aset 3 tahun ke belakang mengalami peningkatan ya. Tapi secara keseluruhan jangka panjang 10 tahun berjalan, maka aset Demas ini pada tahun-tahun sebelumnya masih lebih besar ya ketimbang jumlah aset pada tahun 2022 maupun 2023. Ini dikarenakan Demas ini royal membagikan dividen dengan payout ratio yang juga sangat besar. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat asetnya cenderung di situ-situ aja,
bahkan kecenderungan menurun ya. Tapi tidak ada masalah dengan jumlah asetnya saat ini karena rasio hutangnya kecil dan uang kasnya masih cukup berlimpah. Jadi optimalisasi asetnya masih sangat baik. Oke, sekarang kita masuk pada bagian ekuitas dan liabilitasnya. Di bagian ekuitas ini sama seperti asetnya ya. Pergerakan ekuitasnya selama 10 tahun berjalan ini cenderung menurun ya, tidak bertumbuh. Jadi perlambatan pertumbuhan ekuitas ini salah satunya disebabkan oleh pembagian dividen yang sangat royal yang dibagikan oleh pihak perseroan, bahkan dengan jumlah payout ratio yang juga sangat besar. Tapi yang menarik dari saham Demas ini, selain rutin membagikan dividen dengan payout ratio yang juga besar itu, yaitu beban hutang perusahaannya tergolong kecil. Bahkan kalau kita lihat beban hutangnya pernah sempat ada pada jumlah lebih dari 1 triliun, dan saat video ini dibuat beban hutangnya di kisaran 838 miliar. Itu artinya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi bisa dibilang tata kelola perusahaan atau GCG-nya sangat baik ya, karena mampu menurunkan tingkat rasio beban hutangnya di saat mereka tetap rutin membagikan dividen walaupun dengan payout ratio yang juga sangat besar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana prospek masa depannya. Jadi perusahaan Demas ini adalah suatu kawasan kota terintegrasi ya, atau pengembang kawasan terpadu kota Delta Mas dengan segmen bisnisnya yaitu penjualan hunian residensial, kemudian komersil, dan juga industri. Jadi ada 3 segmen penjualan di dalam perusahaan Demas ini ya, di mana penjualan terbesarnya ada pada sektor industri. Di sini kalau kita lihat pendapatan berdasarkan segmennya pada tahun 2022, sektor industri penyumbang pendapatan terbesar sampai 82% ya, residensial 2,6%, komersial 14%, sisanya rental dan hotel masing-masing sekitar 0,6%. Dan untuk tahun 2023 pendapatan terbesarnya masih pada segmen industri ya, penyumbang pendapatan sebesar 74,8% dari industri, lalu residensial 18,5%, komersial 4,6%, sisanya rental dan hotel masing-masing sekitar 1%. Jadi gitu ya, pendapatan terbesar Demas ini ada pada sektor industri. Itu artinya sektor ini sangat tergantung pada situasi ekonomi maupun politik dalam negeri. Kalau ekonominya bagus dan situasi politiknya juga tetap stabil, maka permintaan industri pastinya akan terus meningkat. Oke, di sini kita bisa lihat land bank-nya atau cadangan lahan kota Delta Mas ini masih cukup banyak ya. Total cadangan lahannya masih sebanyak 807 hektar. Itu artinya prospek jangka panjangnya masih sangat baik. Oke, sekarang kita masuk pada valuasinya. Di harga saat ini, harga saat video ini dibuat, harganya 166 per lembar, menunjukkan level PBP 1,36 kali dengan PE rasio 6,61 kali. Kalau kita lihat PBP rata-rata selama 10 tahun berjalan, maka PBP rata-ratanya ada pada level PBP 1,52 kali ya. Bahkan tahun 2019 sampai tahun 2021, PBP Demas ini pernah dihargai di atas 2 kali. Sedangkan saat video ini dibuat, level PBP-nya masih cenderung mengalami penurunan ya, jika dibandingkan dengan level PBP rata-ratanya. Bahkan penurunannya cukup banyak ya jika dibandingkan dengan level PBP pada saat tahun 2019 sampai tahun 2021, yang mana di tahun-tahun itu PBP-nya sempat menyentuh level PBP di atas 2 kali. Jadi kalau ditanya kenapa bisa turun, ya secara wajar memang harus turun ya, karena kinerja labanya kan juga turun. Dan untuk PE rasionya saat ini juga mengalami penurunan yang cukup dalam ya, hampir mendekati PE rasio terendahnya dalam kurun waktu 10 tahun berjalan. Jadi untuk PBP dan PE rasionya saat ini terbilang cukup murah ya, jika dibandingkan dengan PBP dan PE rasio rata-ratanya selama kurun waktu 10 tahun berjalan. Oke, jadi kalau ditanya ke saya apakah saham Demas ini menarik, saya rasa cukup menarik ya, karena ya balik lagi. Pertama, selama 10 tahun berjalan, Demas ini tidak pernah mengalami kerugian, dan itu membuktikan kalau profitabilitasnya sangat baik. Yang kedua,
Historical net profit marginnya selama 10 tahun berjalan juga stabil besar di atas 40%. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023, NPM-nya mencapai lebih dari 60%. ROE-nya juga pada tahun 2022 dan 2023 cukup besar, hingga mencapai 20%. Dan yang ketiga, dari sisi neracanya sangat sehat ya. Rasio hutangnya kecil, bahkan tidak punya hutang bank sama sekali, dan ini bagus. Jadi tidak terbebani secara signifikan terhadap resiko mata uang yang fluktuatif. Dan yang keempat, Demas ini sangat royal bagi dividen dan itu menjadikan resikonya sangat kecil. Jadi kalaupun harganya turun, kita tetap bisa memperoleh dividen yang dibagikan perseroan setiap tahunnya. Oke, sekarang kalau ditanya lagi apakah harga saat ini adalah harga yang tepat untuk kita beli, maka menurut saya kalau kalian aliran dividen investing di harga saat ini masih cukup menarik karena potensi dividennya cukup besar sekitar 13%. Karena ambillah rata-rata laba bersihnya 1,2 triliun. Seperti laba bersih tahun 2022 dan 2023. Itu artinya EPS-nya sekitar 25 per lembar. Jika perseroan tetap royal membagikan dividen dengan payout ratio jumbo rata-rata 90%, maka dividen per share-nya mencapai 22 per lembar. Jadi di harga saat ini potensi dividen yield-nya mencapai sekitar 13%. Dan itu cukup besar karena jika dibanding bunga deposito masih jauh lebih besar. Ditambah lagi prospek bisnisnya kan juga masih tergolong cerah ya, karena cadangan lahannya masih cukup banyak dan tidak menutup kemungkinan juga laba bersihnya akan meningkat seperti tahun 2019 dan 2020. Itu artinya masih ada potensi dividen yang lebih besar lagi. Oke, itu kalau kita lihat dari sisi dividennya ya. Tapi kalau kalian aliran growth investing, maka harus cek lagi valuasinya melalui ekuitasnya. Karena kan kalau kita lihat histori ekuitas pada neraca keuangannya, di sini bisa kita lihat di mana ekuitasnya ini cenderung turun ya, tidak tumbuh. Kenapa ekuitasnya cenderung turun? Ya balik lagi, karena perusahaan ini royal membagikan dividen. Bahkan hampir semua labanya dibagikan dalam bentuk dividen, alias tidak ada yang disimpan untuk kebutuhan ekspansi perseroan. Atau memang perusahaan ini belum memutuskan untuk ekspansi ya, sehingga labanya banyak dibagikan dalam bentuk dividen dan itu membuat ekuitasnya tidak naik, cenderung turun. Dan ini bisa menjadi pertimbangan ya bagi aliran growth investing karena biasanya kalau ekuitas tidak naik atau tidak bertumbuh, maka akan menyulitkan atau akan menghambat kinerja perusahaan itu sendiri untuk terus bertumbuh. Jadi kalau perusahaannya stagnan atau tidak tumbuh, maka harga sahamnya dalam jangka panjang ya di situ-situ aja biasanya. Kemungkinan sulit untuk mendapatkan bagger di saham seperti ini. Harganya mungkin masih bisa naik, tapi besar kemungkinan naiknya juga tidak tinggi. Mengingat PBP-nya juga saat ini cukup tinggi ya, tidak bisa dibilang murah. Artinya untuk PBP-nya sudah cukup premium untuk saham di sektor properti yang ekuitasnya tidak tumbuh. Tapi dividennya sangat menarik. Oke, itu saja analisa dari saya. Video ini dibuat bukan untuk ajakan menjual atau membeli saham tertentu ya. Jadi jika kalian tertarik dengan saham ini, maka pelajarilah lebih dalam lagi. Jangan cuma hanya mendengar dari video ini, oke? Video ini saya bagikan supaya kamu mendapat ide atau inspirasi untuk kamu bisa pelajari lebih dalam lagi. Oke, thank you guys.